selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain. Duo band punk Sukatani dan lagunya Bayar 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 yang membuat polisi kebakaran jenggot kini memasuki babak baru. Div Propam Polri merespons, lalu Menteri Kebudayaan Fadlizon, akademisi dan Amnesty International juga buka suara. Ternyata dugaan represi terhadap seni belakangan bukan hanya dialami band Sukatani, ada beberapa kasus sebelumnya. Bagaimana cerita semuanya? Selamat datang di channel Opini Alvin. Polisi akui ada intimidasi ke personel band Sukatani, Fadlizon kembali menuai kontroversi. Ada dua hal yang dilanggar kepolisian jika kemudian terbukti ada upaya pembungkaman pada band Sukatani. Pertama yaitu pelanggaran pembungkaman atas kreativitas. Dan kedua pelanggaran atas pembungkaman hak warga negara menyampaikan kritik. Isi lagu band Sukatani mengungkapkan isi fakta di lapangan. Praktek pungli terbesar di negara ini dilakukan oleh institusi kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum, dalam pengurusan berbagai kasus di kepolisian, mendaftar jadi calon anggota polisi, ketika terjadi razia kendaraan di jalanan, pengurusan SIM, dan lain-lain. Seseorang yang tersandung narkoboy akan dimintai sejumlah uang dengan alasan bisa menurunkan dan mengenakan pasal yang meringankan. Dan berbagai kasus pungli yang dilakukan oknum polisi terjadi di semua daerah di Indonesia. Hayo, tuliskan pendapat kalian, kalau kalian juga pernah mengalami dipungut bayaran oknum polisi dalam kasus tertentu. Kejadian yang masif ini tentu saja meresahkan warga. Maka lahirlah berbagai kritikan melalui kreativitas anak muda, dari menciptakan lagu, sindiran lewat tulisan, lukisan dan lain sebagainya. Bukannya berbenah diri, kepolisian menanggapi salah satu kritikan dari lagu band Sukatani yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar dengan cara yang represif. Diduga, personel band Sukatani dipaksa minta maaf dan membuka topeng identitas band mereka. Seperti diketahui, setiap personel band membuat ciri khas band sebagai pembeda dan sekaligus brand untuk memudahkan mengenali mereka. Band Sukatani menggunakan topeng sebagai brand dan sekaligus identitas pembeda band asal Purbalingga, Jawa Tengah ini. Dan aksi represif polisi telah membungkam dan memaksa mereka membuka identitasnya. Setali tiga uang, pihak pemerintah justru membuat pernyataan yang tidak jauh beda dengan kelakuan polisi. Lebih aneh lagi, pihak pemerintah yang diwakili Fadlizon berkata bahwa kebebasan berekspresi haruslah ada batasnya dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Fadlizon seolah lupa bahwa dialah seorang kritikus berdasi yang paling getol mengkritisi Jokowi di sepanjang masa jabatan Joko Widodo, dan Fadlizon tidak menganggap itu sebagai tindakan yang mengganggu Jokowi dan para pendukung fanatiknya. Ketika masih menjadi anggota DPR, Fadlizon menganggap kritikan adalah upaya memperbaiki kinerja pemerintah, namun ketika dia di posisi pemerintah, perilaku aturan standar ganda pun diterapkan. Selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita, dan itu saja undang-undang kita. Misalnya jangan sampai menyebut suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan. Kira-kira gitu. Dalam kasus lagu Bayar, 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 dari band Sukatani, kerugian apa yang dialami institusi Polri? Institusi polisi adalah institusi negara yang dibiayai dari APBN, yang sumbernya salah satunya dari pajak rakyat. Maka ketika mereka dikritik atas fakta kelakuan yang mereka lakukan, kerugian apa yang dialami negara? Kasusnya akan berbeda jika misalnya kritik yang disampaikan tidak berdasarkan fakta. Maka kritikus bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE yang mencemarkan nama baik kepolisian. Kita berharap, kepolisian sebagai institusi penegak hukum dapat berbenah diri, dan pada akhirnya rakyat akan mendapatkan manfaat dari institusi yang dibiayai oleh rakyat itu sendiri. Kondisi dari teman-teman Sukatani, tapi banyak sekali rangkaian represi dari ekspresi yang berusaha disampaikan ketika masa periode Jokowi bahkan sampai sekarang Prabowo. Efisiensi kemarin jadi puncak, ada banyak demonstrasi, terus sebelumnya juga demokrasi darurat, Indonesia darurat, itu banyak represi juga dari aparat kepolisian, dan gak hanya ketika pengamanan aksi, bahkan ketika kepolisian menjalankan pekerjaannya yang dimana itu digaji oleh masyarakat dan pajak, tapi justru banyak keluhan-keluhan misalnya tidak dilaksanakan baik, terus diminta bayaran, ada segala macam, dan itu adalah bentuk dari kami sekarang
dari rangkaian semuanya kekerasan, terus juga intimidasi, represi ekspresi ini adalah puncak-puncak kecil, sebenarnya bukan puncak yang besar, mungkin adalah hal-hal yang kecil yang berusaha kita lakukan untuk coba merawat barang-barang, mengingatkan barang-barang kepada masyarakat semuanya. Kita harus terus berani untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan.